Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, sekarang kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk pada pelajaran 5 tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang kita bahas sekarang pada pelajaran ini adalah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pertama, keteladanan Rasulullah SAW dan keteladanan sahabat Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah SAW, di mana di sini kita membahas kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Poin yang kita bahas sekarang adalah Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Yang pertama kita akan membahas Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Anak-anak hebat, sudahkah kamu meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW? Untuk itu sekarang coba perhatikan dengan seksama. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai seseorang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang baik. Dengan demikian, sikap jujurnya dalam perkataan dan perbuatan tersebut menjadikan beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mari kita teladani sifat jujur Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian. Uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat.
Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Dalam hadis dikisahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Di antaranya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Ya, tujuannya adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga di akhirat. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Insya Allah ya. Alhamdulillah, semoga Ananda soleh-soleha menerapkan sifat teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya belajarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.